Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Sebelum kita belajar tentang relasi dan fungsi, di sini ada tujuan pembelajarannya dulu. Ada 4 poin. Untuk poin pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep relasi dan fungsi. Peserta didik mampu menentukan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan relasi berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang terakhir, ada peserta didik mampu menyajikan fungsi berdasarkan ciri-cirinya. Selanjutnya ada peta konsepnya. Di situ ada 3 ya, yang warna hijau, ada relasi, fungsi, dan ada korespondensi satu-satu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas relasi dan fungsinya saja. Sisanya kita akan bahas di next pertemuan. Untuk relasi kita akan membahas semuanya. Ada pengertian dan juga penyajiannya. Nah, penyajiannya ada 3. Ada diagram panah, himpunan pasang berurutan, dan juga ada diagram kartesius. Untuk fungsinya, kita akan belajar mengenai pengertian dan juga domain dan kodomain range-nya. Sisanya kita akan bahas di next pertemuan. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran masuk ke relasi fungsi, Ibu mau nanya dulu, ada yang absen ke hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke relasi fungsi juga, kita bakalan mengulas kembali materi yang telah kita pelajari yang masih berhubungan sama relasi dan fungsi, yaitu himpunan. Ada yang tahu gak himpunan itu apa? Ada yang masih ingat? Kumpulan. Betul, kumpulan. Ada lagi? Itu grup, Bu, grup. Ya, boleh, grup. Itu semua yang udah kalian katakan itu benar ya. Di sini ada pengertian, ada 2 pengertian, ada pengertian himpunan juga ada pengertian himpunan semesta. Nah, himpunan itu adalah suatu kumpulan, berarti tadi kata Leski, kumpulan dari beberapa objek tertentu yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Abis itu ada himpunan semesta, adalah himpunan yang memuat seluruh anggota tertentu yang sedang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S. Kelihatan ya gambarnya? Ya. Nah, ini bisa kita contohkan sebagai himpunan. Ada himpunan apa aja? Manusia, orang. Iya, ada manusia, lalu tumbuhan, ada hewan. Iya, betul. Makanan. Oke. Ini bisa kita jadikan sebagai himpunan. Dari seluruh gambar itu bisa dibilang itu himpunan semesta. Lalu himpunannya, misal kita punya himpunan A, itu manusia, hewan, dan tumbuhan, itu masuk ke dalam himpunan makhluk hidup. Nah, untuk himpunan M-nya itu masuk ke himpunan apa? Keluarga. Betul, boleh. Keluarga, manusia, oke. Kalau yang H, himpunan apa? Hewan. Binatang. Himpunan T? Tumbuhan. Tuh, jadi itu salah satu himpunan-himpunannya. Nah, seluruhnya itu adalah himpunan semestanya. Masih ingat ya untuk himpunan ini? Oke, kita next ke materi kita hari ini, yaitu relasi. Ada yang tahu nggak relasi itu apa? Jangan relasi ini juga, maksudnya Relasi teman. betul. Itu yang betul relasi. Hubungan, betul, hubungan. Di kehidupan kita sehari-hari pun ada yang namanya relasi ya, hubungan. Kayak kita, saya dengan kalian, itu antara guru dan juga murid, itu ada relasinya, ada hubungannya. Nah, di himpunan ini apa sih relasi itu? Sama kayak di kehidupan kita sehari-hari, relasi dalam himpunan juga adalah suatu hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Di sini ada soal cerita. Di situ ada Caca, Permas, Neta, Eva, Retno, dan juga Aurel pergi ke sebuah toko bunga. Di toko tersebut tersedia 5 jenis warna bunga, yaitu merah, putih, biru, kuning, dan juga ada ungu. Masing-masing dari mereka memilih dan membeli satu bunga dengan warna sesuai dengan kesukaan mereka. Caca memilih bunga warna putih, sedangkan Permas memilih bunga warna ungu. Neta membeli bunga warna merah, diikuti oleh Eva yang membeli bunga berwarna biru. Retno juga memilih bunga warna merah yang sama seperti Neta. Sementara itu, Aurel membeli bunga berwarna kuning.
Nah, dari soal kita ini terdapat 2 buah himpunan katanya. Himpunan apa aja? Bunga. Oh, ada bunga atau orang. Atau himpunan yang pertamanya itu orang, yang himpunan keduanya adalah warna bunga. Oke. Nah, himpunan pertama adalah himpunan nama-nama, dan himpunan kedua adalah himpunan warna. Jadi himpunan A-nya ada apa aja? Caca, Permas, Neta, Eva, Retno, Aurel. Kalau himpunan B-nya? Merah, putih, biru, kuning, ungu. Oke. Nah, adapun relasi dari himpunan A ke himpunan B ini dapat dikenalkan dengan 3 istilah. Himpunan A ini dikenal sebagai daerah asal atau domain. Himpunan B-nya dikenal sebagai daerah kawan atau kodomain. Dan himpunan bagian dari himpunan B yang sama elemennya mendapat pasangan dalam elemen-elemen himpunan A dapat disebut dengan daerah hasil atau range-nya. Nah, dari yang tadi cerita tadi, yang mana daerah asalnya? A. Kalau daerah kodomainnya? B. Nah, range-nya? Tahu. AB. Kenapa? Hasilnya. Iya. Langsung ada. Nggak tahu. Oh, udah ada. Kan yang untuk soal cerita tadi. Nah, yang ini. Kan Caca memilih bunga warna putih, sedangkan Permas memilih bunga berwarna ungu. Neta membeli bunga berwarna merah, diikuti oleh Eva yang memilih bunga warna biru. Retno juga memilih bunga merah, sama seperti Neta. Sementara itu, Aura membeli bunga warna kuning. Jadi, range-nya itu adalah Putih, ungu, merah, biru, kuning. betul. Tepuk tangan dulu, Rida. Nah, kenapa himpunan kodomain dan hasil dan range itu sama? Karena dari himpunan A ke himpunan B-nya itu semuanya mendapatkan pasangan di himpunan B-nya. Makanya himpunan B untuk masalah ini kodomain dan range-nya adalah sama. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Aman ya? Kita next nih. Ada penyajian relasi. Nah, kalau misalkan kayak tadi, kan kita soal cerita panjang banget dan itu bikin pusing kan, bikin ribet. Nah, di sini ada penyajian relasi yang mempermudah kita dalam menyajikan suatu relasi. Relasi antara 2 himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, ada himpunan pasangan berurutan, dan juga ada diagram kartesius. Kita akan pakai yang ini juga. Oke. Jadi tadi kan kita udah tahu ya himpunan A-nya itu dan himpunan B-nya. Himpunan A-nya ada apa aja? Caca, Neta, Eva, Permas, Aurel, Namanya bukan. Nah, himpunan B-nya ada apa aja? Merah, putih. Yang bacanya berurutan dong. Merah, putih, biru, kuning, kuning, dan juga ungu. Nah, karena namanya diagram panah, pasti kita membutuhkan panah. Nah, Caca memilih bunga warna apa? Putih. Jadi kita tarik panahnya ke warna putih. Gitu. Permas? Ungu. Jadi kita tarik ke ungu. Kalau Neta? Merah. Eva ke? Biru. Eva ke biru. Lalu Retno ke? Ke merah juga. Jadi kita tetap tarik ya, walaupun warnanya sama. Kalau orang ke? Ke kuning. Nah, ini termasuk mempermudah kita untuk melihat penyajian relasinya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Nih, seperti ini ya. Caca putih, Permas ungu, Neta merah, Eva biru, Retno merah, dan juga Aurel yang kuning. Lalu ada himpunan berurutan. Namanya adalah himpunan pasangan berurutan, berarti harus berurutan. Kita mulai dari Caca. Kita untuk di sini kita harus perhatikan kalau misalkan patokannya adalah daerah asal. Jadi harus dilihat dari sini, enggak dari sini. Walaupun merahnya punya
pasangan dia karena lebih banyak. Jadi kita mulainya ke neta merah itu salah. Harus mulai dari daerah asalnya. Jadi di sini yang paling pertama siapa? Caca. Caca putih, betul. Lalu ada Permas ungu. Ada Neta merah. Eva biru. Eva biru, lalu Retno merah. Aurel kuning. jangan lupa dikasih dalam kurung biar kelihatan itu pasangannya yang mana aja kayak gitu. Iya. Paham ya? Paham. Nah, seperti itu. Sama ya, Caca putih, Permas ungu, Neta merah, Eva biru, Retno merah, dan juga Aurelnya kuning. Yang terakhir, diagram Kartesius. Karena kita sudah belajar diagram Kartesius ya, dari kita itu juga sudah belajar diagram Kartesius itu. Lalu kita taruh di sini sama kayak tadi. Notesnya adalah harus berurutan. Dari pertama tuh adalah Caca. Lalu ada Permas, Neta, sama Aurel. Oke. Lalu yang untuk garis Y-nya kita bikin yang warnanya harus dari bawah ya. Lalu kita bikin sini merah, putih. Lalu ada apa? Biru. Ada kuning, ungu. Nah, kita titikin Caca itu ke warna putih, Permas ke warna ungu, lalu Neta ke merah, Eva ke biru, Retno ke merah. Lalu untuk Aurel ke kuning. Kayak gitu. Dari ketiga penyajian ini ada yang nggak ngerti nggak? Paham. Paham ya? Karena paham, kita boleh nih lanjut ke soal. Ibu-ibu, aku boleh nanya nggak, Bu? Apa tuh? Itu yang titik-titik boleh aku kasih garis nggak, Bu, biar lebih jelas? Boleh untuk menyamaratakan gini ya, garisnya Iya. putus-putus. Oh, harus putus-putus ya, Bu? Iya, Kenapa harus putus-putus, Bu? karena kalau misalkan garis kayak gitu, dia agak rancu gitu. Kalau misalkan begini, sebenarnya kayak gitu, jadi harus putus-putus. Dan penandakan itu adalah ibu. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Untuk soal ini siapa yang mau maju? Rangga, Bu, Rangga. Boleh Rangga. Rangga, Bu. Ayo Rangga, semangat Rangga. Iya ya, perhatiin banget ya. Udah kayak gitu. Rangga lagi. Siapa yang mau maju? Rangga. Boleh Kanes maju Kanes. Iya. Ayo Kanesia, kan kamu temannya Rangga. Yang mana Bu? Yang ini. Ayo. Gampang udah. B-nya masih pintar kasih. Oke. Jadi himpunannya ada himpunan apa aja? Himpunan A-nya ada 2, 3, 5. Himpunan B-nya. Himpunan A-nya ada berapa? 2. Ini 3, 5. Nah, himpunan B-nya. Nah, relasi dari A ke B itu adalah kurang dari. Berarti kita lihat lagi dari A-nya ke B. Relasi dari A ke B itu kurang dari. 2 itu kurang dari. Betul. Iya. Lalu, apakah udah selesai? Belum.
lihat Iya betul. Kurang dari Dah, lalu di situ tentukan domain dan kodomain range-nya. Berarti domain itu yang A-nya. Iya. Domainnya Terus domainnya itu Nah, range-nya ini. Iya, range-nya adalah daerah hasil. Itu yang mana aja? Nah, yang mendapatkan pasangan dari himpunan A itu ada apa aja? Dari himpunan B. Iya, betul. Terus? ini nomor 2-nya juga. Iya. Oh, sekalian. Dan kartesiusnya? Kira itu Gadis pintar banget. ini dijelasin sama kamu. Iya. Terus kartesiusnya? Jadi terusnya Yang di bawahnya apa? angka himpunan A-nya. Iya, betul. Bu, berikan saya melihat contohnya tuh polanya dari sini merah ke bawah ya. Kalau yang contoh sebelumnya Dari merah ke nah, saya benar dari atas ke bawah atau bawah ke bawah ke atas dong. Kan di sini contoh Ini apa deh. sih? Iya. Beda semua. Berarti satu. Nah, terus di habis ini diapa ini? Ya ini masukkan hasil. Iya, betul. Nah, duanya ke Terus terus tiganya terus nomor yang 5-nya? Sama-sama. Terus dibuat jadi tiga boleh. Tapi kamu mau dengerin. tapi sebentar doang. Di sana tuh udah oke celana awal. Nah, lalu yang terakhir, himpunan pasangan berurutan. Nah, gimana tuh tadi? Borong dulu. Pasangan ini. Kelihatan kan nanti ketutupan di situ. Ini lagi aja. Oke Bu ya. Yang nggak pasti aku tuh hanya pasti aku udah berpikir pasti lembek. Nah, anak-anak yang lain diperhatikan ya. Baik Ibu. Kamu nggak sih ya nggak perhatikan. Tepuk tangan dulu dong buat Kanis. Ternyata Kanis memperhatikan ya. Wow. Nah, ini untuk yang diagram panahnya betul. Jadi itu kan relasinya adalah kurang dari. Jadi 2 itu kurang dari 4, 5 dan juga 6. Lalu untuk relasi 3 itu juga kurang dari 4, 5, 6.
Lalu himpunan A yang anggotanya 5 kurang dari hanya 6. Lalu untuk domainnya kata Kanes itu himpunan yang A. Untuk yang kodomennya juga B, betul? Betul. Lalu range-nya 4, 5, 6. Kenapa satunya nggak diajak? Karena nggak ada yang pasangan. Iya, karena nggak ada pasangannya. Lalu himpunan pasangannya betul ya? Oke, paham semua? Paham, Ibu. Oke, kita next ke fungsi. Di dalam himpunan, fungsi itu adalah suatu pemetaan. Adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B-nya. Dengan kata lain, dia tuh harus setia sama himpunan B-nya, nggak boleh main dua ataupun banyak cabang. Untuk diagram panah yang ini, dia termasuk fungsi atau bukan? Ya. Kenapa? Karena dia setia. Dan nggak ada yang jomblo. Betul. Walaupun himpunan B-nya ada yang punya 2. Iya. Untuk ini kita namanya fungsi. Lalu untuk yang lonjong, dia termasuk fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ada pasangan. Ada yang 2. Karena ada yang betul. Iya. Itu 2 sama 4. Ada 2-nya nih. Ya kan? Iya. Lalu untuk yang kotak termasuk fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi kenapa? Karena domainnya punya pasangan. Betul. Tadi kita kan udah nyoba yang dalam diagram panah ya? Iya. Lalu ada bentuk tabel. Di sini sih katanya contoh bukan fungsi. Kenapa? Untuk soal nomor 1. Karena dia 2-nya ada A sama B. Betul. Kalau yang nomor 2? Satunya ada A sama B. Iya. Yang ketiga? 2-nya B. Enggak. Iya. 2 B sama B. Iya. Kali. Dua-duanya ada 2 kali ya. Permas yang 4. Kenapa dia bukan fungsi? Karena 3-nya ada 2 kali. Betul, 3-nya ada 2 kali. Jadi benar ya, untuk ini contoh bukan fungsi itu adalah benar. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis fungsi. Jadi untuk hari ini, pertemuan hari ini cuman sampai makna fungsinya saja. Oke, materi hari ini cukup sampai sini. Kita waktunya ke diskusi kelompok. Ibu sudah membagikan LKPD, boleh anak-anak dikerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Insya Allah. Oke, dikerjakan ya. Boleh di kelompok bareng-bareng kelompok. Kalau bisa ada yang kurang paham boleh ditanya ya. Kan kasihan Bapak. Iya. Bu, Rida mau ngerjain tadi. Dikerjain ya. Anak sih itu udah pasti relasi nggak sih? Masukin yang udah benar. Iya. Kalau nggak paham boleh ditanya. Itu gitu. Pasti. Oh, jadi kalau misalnya ada. Iya pasti. Iya pasti. Tapi dia kalau Ada yang belum dapat kah? Bahkan LKPD Nah, 2 kali. iya itu LKPD aja gitu sih. Itu kan kalian dengan bukan kalian dengan salah satu. Setuju dengan Rosi. Iya. Berarti nggak usah diubah. Itu kan belum masukin ya? Nah, udah. Oh, baru. Oh, kan aku perhatiin. Rosi. Tapi ya elemen yang sama dibuka. Dan ulangan juga kalau kalian bilang. Kan ini udah. Jadi kalau LKPD aku Oke, karena waktunya udah habis, boleh? Rangga yang maju ya? Ada yang mau maju? Nomor satu ada yang mau maju nomor 1. Udah tadi lagi Rangga. Boleh Permas maju. Udah tulis Ibu. Iya dong. Yang maju. Nih, ini namanya relasi. Sama sih. Dan juga fungsi. Oh iya. Kebalik.
Tapi nggak menjelaskan. Yang pengen begitu gini, kayak baju seksi. Ayo anak-anak diperhatikan temannya yang maju ya. Nah, itu bagus tuh, sebelum dia. Gak mau. Iya lah. Nanti kok mau pas lesson. Iya. Ayo kita it's time to shine. Kita lawan Merangga. Kita lawan Merangga kan? Kelompok gue berkurang satu kan masih ada Pamba. Pamba pintar. Soalnya tuh Pambanya udah muak sama kalian. Dia nggak setiap tahun. Kalau kamu mau maju kan? Oke, siap. Bantu dari sini dari Word. Itu ini kok aku ya. Ya, 2 himpunan memiliki hubungan silakan. Makasih kita kalau 3 kurang dari 4. 3 kurang dari 4. Lalu kurang dari 5 juga. Iya nyontek ya. Jadi kan soalnya Kalau dari jawaban permas ini jawabannya benar atau salah? benar. Yang benar. Benar. Salah ya, karena Yang 4 iya. iya kan salah. Harusnya di sini bukan? Iya situ aja. Mas. Oke, untuk soal yang nomor 2 Aku. boleh ambil. Di situ aja jelasin ayo Bil. Oke. Di situ aja. Oke. Oke teman-teman, anak-anak. Oke. Iya. Teman-teman kan udah baca soalnya ya. Nah, kalau aku sama kelompok aku itu setujunya sama pendapatnya Rosi. Karena kan Rosi itu bilang kalau setiap relasi itu belum tentu bisa disebut fungsi, tapi setiap fungsi itu bisa disebut relasi. Kenapa? Karena relasi itu kan 2 himpunan yang memiliki hubungan. Sedangkan kalau fungsi itu 2 himpunan yang domainnya harus punya pasangan maksimal 1 pasangan. Jadi karena fungsi itu emang dia pasti punya pasangan satu-satu di domainnya, itu disebutnya relasi. Tapi yang namanya relasi itu belum tentu disebut fungsi karena dia bisa aja bentuknya kayak gitu tuh, dia domainnya punya 2 pasangan. Jadi setuju pendapatnya Rosi. Oke. Makasih ya teman-teman. Untuk teman-teman, untuk anak-anak yang misalkan jawabannya ada yang salah boleh diperbaiki lagi ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang pengertian relasi dan juga fungsi, dan juga ada penyajiannya. Lalu ada apalagi tadi yang istilah 3 itu? Domain, kodomain, sama range. Oke. Sebelum kita pulang, boleh ketua kelas dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, bersiap. Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat Selamat siang, Bu. boleh pulang.